sahabat BKI, balik lagi di Rainy Podcast, tempat kita ngobrol santai soal lika-liku dunia perkuliahan. Apa kabar kalian hari ini? Semoga masih punya cadangan energi yang banyak ya buat dengerin cerita aku hari ini. Jadi, siapin diri kamu. Let's get start! Seperti biasa, sebelum kita memulai kelas, Pak Adi akan menunjuk 3 orang untuk menjadi praktek public speaking. Nah, kuliah kemarin itu diadakan secara online karena berhubung menjelang Lebaran. Oke teman-teman, pada podcast journaling kali ini kita bakal bahas tentang macam-macam profesi dalam public speaking. Perlu kalian tahu, ternyata public speaking itu bukan cuma buat presentasi di kelas aja loh, tapi juga bisa jadi pekerjaan yang serius dan bahkan jadi sumber penghasilan di kehidupan sehari. Nah, kira-kira profesi apa aja sih yang berhubungan dengan public speaking? Mari kita ulik yuk! Yang pertama ada Master of Ceremony atau biasa dipanggil MC. Pasti kamu udah sering kan lihat MC atau Master of Ceremony? MC itu bukan cuma orang yang buka acara terus nutup acara ya, tapi dia adalah orang yang bertanggung jawab atas jalannya acara dari awal sampai selesai. Seorang MC harus bisa yang pertama menjaga suasana tetap hidup, yang kedua membuat audiens nyaman, dan yang ketiga memastikan acara berjalan dengan lancar. Bayangin kalau MC-nya kaku, acara bisa jadi sepi dan membosankan. Makanya, seorang MC harus menguasai beberapa hal. Yang pertama itu harus tahu detail acara. Yang kedua itu kenal siapa audiensnya. Yang ketiga itu paham rundown acara. Yang keempat bisa atur intonasi suara. Dan yang kelima yaitu tentunya tampil percaya diri. Intinya, MC itu ibarat pengendali suasana acara. Yang kedua ada reporter. Selanjutnya adalah reporter. Reporter adalah orang yang bertugas mencari, mengumpulkan, dan menyampaikan berita kepada masyarakat. Biasanya kita lihat mereka itu di TV atau media online lainnya. Tugas reporter itu nggak mudah loh. Mereka harus turun tangan langsung ke lapangan. Mereka harus mencari fakta, mereka harus menentukan inti berita dan menulis berita serta menyampaikannya secara jelas kepada halayak ramai. Kadang mereka juga harus live report alias ngomong langsung di tempat kejadian. Di sini kemampuan public speaking itu penting banget loh, karena mereka harus berbicara secara jelas, cepat, dan tetap tenang di situasi apapun. Yang ketiga ada penyiar radio. Nah, kalau ini menarik banget, penyiar radio. Meskipun nggak kelihatan wajahnya, tapi penyiar radio harus bisa membuat pendengar betah hanya dengan suara. Jadi di sini, suara itu benar-benar jadi senjata utama. Ada beberapa jenis penyiar radio. Yang pertama ada low profile DJ atau radio dengan lebih santai. Yang kedua yaitu personality DJ, memiliki ciri khas yang kuat. Dan yang ketiga adalah spesialis DJ, fokusnya itu di bidang tertentu. Seorang penyiar harus punya yang pertama, wawasan yang luas, cara bicara yang enak didengar, ketiga pengaturan nafas yang suara yang baik, dan ekspresi suara yang hidup. Karena tanpa ekspresi, suara bisa terdengar flat dan membosankan. Menariknya, penyiar juga harus bisa membayangkan audiens walaupun nggak melihat mereka secara langsung. Yang keempat ada penyuluh agama atau biasa disebut dai. Yang terakhir, ini sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu penyuluh agama atau dai, atau biasa disebut di kehidupan sehari-hari itu penceramah. Dai adalah seseorang yang menyampaikan ajaran agama kepada masyarakat. Dalam hal ini, public speaking digunakan untuk dakwah, yaitu menyampaikan pesan-pesan keagamaan. Seorang dai bukan cuma sekedar menyampaikan materi, tapi juga punya beberapa fungsi. Yang pertama, memberikan informasi. Yang kedua, memberikan bimbingan dan konsultasi. Yang ketiga, mendidik masyarakat. Makanya, ada beberapa kompetensi penting yang harus dimiliki. Yang pertama yaitu ilmu agama yang kuat. Yang kedua, kemampuan berkomunikasi dengan baik. Yang ketiga, kemampuan sosial seperti membangun hubungan dengan masyarakat. Karena seseorang dai juga harus jadi contoh dalam sikap dan perilakunya. Jadi teman-teman, dari sini kita bisa lihat bahwa public speaking itu luas banget.
mulai dari MC, penyiar radio, dai, bahkan reporter sekalipun. Semua itu butuh kemampuan berbicara yang baik. Artinya kalau kamu belajar public speaking dari sekarang itu bukan cuma buat nilai presentasi, tapi bisa jadi bekal untuk masa depan kamu. Karena di dunia nyata nanti kemampuan menyampaikan ide itu sama pentingnya dengan ide itu sendiri. Oke teman-teman, kalau kalian suka episode ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Keep talking and keep inspiring. Ariska pamit, stay confident and see ya. Bye-bye.